Bella yang merasa diabaikan merasa sedikit kecewa. Setidaknya jika memang tidak mau hubungan mereka berlanjut, Yudi kan bisa mengatakannya, tidak perlu menggantung bahkan terkesan menolak seperti ini. Hai, jumpa lagi bareng Mimin DJ Senggang. Yuhu, dipaksa menikahi janda perawan. Udah part 5 nih guys. Judulnya Bimbang. Kita lanjutin yuk. Udah gak sabaran kan? Semoga terhibur. Selamat mendengarkan. Yudi dan Bella hanya memperlihatkan deretan gigi mereka yang tersusun rapi. Jika dilihat dari raut wajah mereka, keduanya sedang merasakan malu. Bisa-bisanya mereka menjawab dengan sangat kompak. Namun, Mama Farah justru terkekeh dan dia berkata, "Huhu, yang jodoh memang selalu kompak, WKWKWK." Tapi beneran loh nak, kita setuju banget kalau sampai kalian bisa deket. Coba aja jalani dulu, gak ada salahnya juga kan saling kenal. Walaupun gak jadi jodoh, kalian bisa jadi teman kan? Seperti Mama, Papa, dan Mas Sanjaya, kita teman sejak kecil. Kalian juga kan sudah pernah kenal saat kecil dulu. Sambung Mama Farah lagi. Baik Yudi maupun Bella, keduanya terdiam, hanya saling pandang. Bella mulai merasakan debaran jantungnya mulai tidak normal. Ada apa dengan diriku? Apa Mas Yudi juga merasakan apa yang aku rasakan? Gumam Bella di dalam hati. Bella mencoba untuk setenang mungkin. Dia masih menatap dalam manik mata Yudi, seakan mencari sesuatu di dalam sorot mata pria arogan itu. Yudi yang diam-diam mulai merasa ada keanehan dengan detak jantungnya saat manik mata indah Bella menatapnya, bergegas memalingkan wajahnya. Dia langsung melenggang pergi dari sana tanpa ada sepatah kata pun. Bella yang merasa diabaikan merasa sedikit kecewa. Setidaknya jika memang tidak mau hubungan mereka berlanjut, Yudi kan bisa mengatakannya, tidak perlu menggantung bahkan terkesan menolak seperti ini. Bella sudah yakin jika Yudi memang tidak menyukainya, Bella pun tidak akan berharap lebih seperti yang ayah dan tante Farahnya katakan. Tidak masalah bagi Bella, toh masih banyak para pria di luaran sana yang mungkin akan bisa menerima kekurangannya. Kemudian mereka berpisah. Farah dan keluarganya kembali pulang untuk persiapan, sedangkan Bella memasuki ruangan sang ayah. Sesampainya di rumah, Franz langsung menatap nyalang pada Yudi. "Kamu itu kenapa sih Yud? Bella itu cantik, baik, kenapa kamu malah uring-uringan kenalan sama dia? Lebih bagus lagi kita itu udah saling kenal sejak dulu. Sudah terjamin bibit, bebet, bobotnya. Move on dong. Masa si Rara udah melangkah maju jauh sekali kamu malah diam di tempat. Bahkan hanya sekedar kenalan sama Bella saja kamu kayak yang gak bisa. WK. Franz sengaja memancing singa di dalam diri sang putra. Bahkan Franz sengaja menertawakan Yudi. Dan benar saja, Yudi langsung tidak terima dibilang belum bisa move on. Siapa bilang Yudi belum move on? Asal Papa sama Mama tahu, Rara udah gak ada di dalam hati Yudi. Jawabnya menahan emosi. Semua yang kedua orang tuanya katakan membuat Yudi teringat kembali pengkhianatan dari sang mantan yang begitu menyakitkan. Sehingga dia harus susah payah menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di benaknya lagi. Baguslah, kalau kamu sudah move on, Papa sama Mama sih senang aja dengernya. Tapi kapan kamu akan memulai lagi dengan kisah cinta yang baru? Tanya Franz. Mama sih setuju banget kalau kamu mau kita jodohin sama anaknya Om Sanjaya itu. Mama yang bener aja deh. Dia kan kata Mama yang baru dicerai sama suaminya itu kan. Selidik Yudi yang mulai kepo dengan kehidupan Bella. Franz dan Farah tersenyum, lalu keduanya saling pandang. Kembali lagi fokus pada putra sulungnya. Mas Yudi mau dijodohin sama Jando. WK. Celetuk Daniel yang baru saja datang dan sudah mendengar obrolan keluarganya. Yudi menatap sinis pada kedua orang tuanya. Yang benar saja, lirihnya mengarah pada sang adik. Dan Daniel pun hanya menanggapi dengan kekahan ringan. Jangan tanyakan Farah, dia bahkan sudah mulai emosi saat kedua putranya seakan mengejek status Bella. Farah benar-benar tidak terima. Bella direndahkan. Ya, begitulah sesayang itu Farah kepada Bella. Kenapa, Ma? Bukannya memang benar apa yang dikatakan Daniel? Yudi membela sang adik. Lagi pula Mama ini kenapa sih? Mas Yudi itu tampan, mapan, kenapa harus dijodohin sama jando mudo? Hehehe. Lagi-lagi Daniel menentang kedua orang tuanya.
Yudi pun sama setujunya. Dua kakak beradik itu seakan sefrekuensi. Keduanya sama-sama tidak setuju dan menentang perjodohan itu. Franz hanya menghembuskan nafas kasar, seolah bebannya sangat berat. Bagaimana tidak, dia butuh kesabaran ekstra untuk membujuk dan merubah sudut pandang kedua putranya tentang pembatalan nikah. Lihat nih, Pak, mereka masih belum paham juga dengan status pembatalan nikah. Adukan Farah pada suaminya. Loh, emang ada yang salah? Tanya Daniel, dia benar-benar awam dalam masalah ini. Sementara Yudi, dia hanya terdiam, hatinya sakit seolah-olah ada ribuan jarum yang sedang menghujam jantungnya. Setelah kedua orang tuanya membahas kembali Rara, semua hal yang sudah ditutupnya rapat-rapat seakan kembali terbuka. Luka yang menganga itu seakan kembali berdarah lagi, dadanya seakan sesak bak terhimpit beban berat. Kamu jahat, Ra, batin Yudi. Namun, dengan sekuat tenaga dia bersikap seakan tidak ada apa-apa yang terjadi pada dirinya. Egonya lah mengalahkan segala kepedihannya, membuang semua beban berat di benaknya. Biar bagaimanapun juga, Yudi tidak mau diremehkan hanya karena masa lalu yang hancur oleh perbuatan Rara. Sang mantan kekasih yang sangat dia cintai setulus hati, namun malah mengkhianatinya. Diam-diam Farah tahu jika Yudi masih menyimpan perasaan kecewa atas Rara. Sudut bibir Farah tertarik ke atas, dia tersenyum miring menatap putra sulungnya. Tanpa sengaja Yudi melirik sang mama, dan untuk beberapa detik kedua manik mata antara ibu dan anak itu menyatu. Yudi tahu jika sang mama sangat mengerti keadaan hatinya. Yudi tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang disembunyikannya, karena Mama Farah selalu selangkah berada di depan Yudi. Mamanya itu akan selalu lebih tahu dengan apa yang Yudi rasakan. Daniel malas dengan tema obrolan perjodohan ini. Dia lebih memilih untuk pergi ke dalam kamar, sedangkan Franz dia mendadak mules dan buru-buru pergi ke kamar mandi. Tinggallah ibu dan anak di ruang keluarga itu. Mata Farah masih menatap tajam pada Yudi yang mulai sadar jika dia tidak akan bisa mengalahkan Mama Farah. Masih mau bohong sama Mama, ucapnya sinis. Mah, tapi ya jangan sama janda juga kali. Serendah itukah pesona Yudi sampai Mama mau menjodohkan Yudi dengan jando mudo seperti yang Daniel ucapkan? Kesal Yudi pada Mama Farah. Yudi Priawan, sentak Farah. Dia benar-benar tidak habis pikir jika anak cerdasnya juga berpikir sesempit itu. Apa salahnya dengan status janda? Toh yang salah sudah jelas bukan kesalahan Bella. Dia hanya korban, nak. Janda itu hanya gelar dari masyarakat. Toh status Bella bukan janda, nak. Terang Farah dengan kesabaran yang setipis tisu. Yudi hanya dia masih mencerna perkataan dari Mama Farah. Ada gitu? Janda tapi perawan, batin Yudi bertanya-tanya. Jangan salahkan Yudi berpikir seperti itu. Toh pada zaman sekarang sudah banyak gadis bukan perawan. Tentu saja hal itu sangat mengusik pikiran Yudi karena tanpa dia sadari Yudi juga sempat mengagumi kecantikan yang Bella miliki. Selain cantik fisik, Bella juga cantik dalam perangai. Bisa Yudi lihat saat bersama dengan kedua orang tuanya. Bella sangat cantik dalam bertutur sapa, sopan dan santun. Sedikit banyaknya sikap Bella yang spontan itu sudah membuat hati Yudi terusik. Hanya saja dia masih mementingkan ego dan sangat malu untuk mengakui jika Bella cantik. Baiklah, kamu pikirkan saja dulu. Mama juga nggak akan memaksa, tapi setidaknya kamu pikirkan perasaan Om Sanjaya yang sudah banyak membantu kita. Kita ini bukan siapa-siapa jika tanpa Om Sanjaya, nak. Ucap Farah kini dengan sangat lembut hingga hati Yudi sedikit bergetar. Dia juga masih punya perasaan, tentu saja Yudi tidak akan tega dan tidak akan mau disebut sebagai orang yang tidak pandai berbalas budi. Benar kata Mama Farah, keluarganya tidak akan ada apa-apanya jika tanpa Om Sanjaya. Setidaknya itu yang saat ini ada di pikiran Yudi. Dia sangat ingin membalas kebaikan Om Sanjaya kepada keluarganya. Terlebih lagi, Om Sanjaya sangat bersedih dengan keadaan Bella yang batal nikah. Pertemuan saat pulang tanding membuat hati Yudi bisa merasakan sesakit apa hati Om Sanjaya melihat anak semata wayangnya yang disakiti. Apa Yudi harus mencobanya? Lirihnya. Yudi tidak sepenuhnya sadar dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. Namun, justru Mama Farah bisa mendengar dengan jelas. Wanita parubaya itu tersenyum bahagia saat sang anak mulai membuka hati untuk mencobanya terlebih dahulu. Harus, kita tidak akan tahu jika tidak mencobanya. Kamu bisa mencoba untuk berteman dengan Bella dulu, nak, ucap Farah tegas. Yudi yang tersadar dengan ucapan sang mama berpikir keras dengan apa yang tadi sudah dia ucapkan. Harus, Ma? Tanya Yudi meragu. Iya dong,
gini ya, nanti malam jam 19.00 kamu jemput Om Sanjaya dan Bella. Untuk datang ke sini, kita akan menjamu mereka. Nggak mungkin kan nyuruh Pak Seno yang jemput Om Sanjaya. Dia tamu terhormat dan yang menjemputnya pun harus orang hebat seperti kamu. Puji Farah pada sang putra. Ya sudah, sana siap-siap, dandan yang keren biar Bella terpikat dengan pesonamu, nak. Sambungnya lagi menggoda sang putra. Yudi melenggang pergi untuk masuk ke kamarnya untuk bersiap. Ada rasa bahagia di dalam hatinya, ada juga perasaan kesal kenapa harus Bella yang jadi janda. Entahlah, Yudi akan mencobanya membuka hati untuk wanita yang ditunjuk orang tuanya. Gak ada salahnya juga mencoba, yakin Yudi menyemangati diri sendiri, sembari membersihkan diri agar segar kembali. Setelah pertandingan tadi sore, begitu banyak keringat yang membuatnya tidak nyaman dan lengket. Setelah selesai mandi, kini Yudi sedang mematut diri di hadapan cermin. Sudah berapa kali ia mengganti pakaiannya dikarenakan perasaannya yang terasa belum juga cocok dan serba salah. Hais, pakaian mana sih yang cocok? Ada apa dengan diriku? Kenapa juga aku jadi sok ingin dipandang yang paling sempurna di hadapan Bella? Toh dia juga punya kekurangan. Masa iya gak bisa nerima kekurangan aku? Kekurangan? Hais, aku mah perfecto. Batin Yudi tetap dengan pedenya. Tanpa Yudi sadari, sedari tadi sikapnya sedang dipantau dari balik pintu. Wanita itu tersenyum miring mengejek tingkah Yudi yang salah tingkah saat bersiap hendak menjemput Bella. Bersambung. Thanks for watching. Salam sayang buat kalian semuanya yang masih tetap pantengin Mimin. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye.